Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami Podcast Mentari, program yang terselenggara antara Majelis Pustaka dan Informasi dan Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Pada edisi kita kali ini, kita telah kedatangan tamu yang cukup terkenal, yaitu Bapak M. Iqbal, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Nah, sesuai dengan kompetensi beliau, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dan membicarakan secara mendalam tentang bagaimana perkembangan usaha mikro UMKM di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Sejauh kita ketahui bersama, bahwasanya dampak dari pandemi ini salah satunya adalah melemahnya kegiatan ekonomi yang berdampak pada proses bisnis pada usaha mikro atau UMKM. Salah satunya adalah UMKM yang dikelola atau dibina oleh Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan selama ini. Nah, tidak perlu menunggu lama lagi, kita akan menanyakan kepada beliau, Pak Iqbal. Ya. Sejauh ini yang Bapak amati tentang perkembangan UMKM di tengah COVID-19 ini seperti apa, Pak? Ya, jadi pandemi ini pastilah berpengaruh kepada seluruh kegiatan ekonomi di dunia. Jadi kalau kita berbicara tentang kegiatan ekonomi, itu kan tentu kita mengenal dengan istilah multiplier effect. Jadi satu kegiatan itu akan berpengaruh kepada banyak kegiatan yang lain. Sehingga ketika pandemi ini merebak gitu dan kemudian ada di beberapa negara lockdown, aktivitas ekonominya berhenti total begitu, itu pasti akan berpengaruh kepada negara lain itu. Nah, tentu kalau tadi yang ditanyakan tentang pengaruh kepada UMKM, ya pasti iya terpengaruh gitu. Jadi misal kita ambil satu contoh di kota Jogja yang merupakan kota wisata dan kota pendidikan itu ya, itu dua hal itu saja itu sudah terasa pengaruhnya kepada UMKM. Misal seluruh kampus yang ada di Jogja ini tutup gitu ya, semua melaksanakan online pembelajarannya, otomatis mahasiswa tidak ke sini gitu. Otomatis kos-kosan menjadi kosong. Otomatis warung-warung yang biasanya menyediakan makanan bagi para mahasiswa pun juga akhirnya tidak ada yang beli gitu. Itu pasti akan terpengaruh gitu. Pariwisata, kita lihat sektor transportasi yang biasanya dulu mengantar turis baik mancanegara maupun domestik, itu sekarang tidak berjalan armadanya karena tidak ada yang datang ke sini gitu. Kemudian sektor akomodasi, hotel-hotel, mulai dari hotel bintang 5 sampai hotel Melati, itu tingkat huniannya bisa dilihat sangat jauh sekali, bahkan kalau saya katakan drop itu ya, sampai kepada titik yang paling rendah itu. Karena memang tamunya tidak ada yang ke sini. Karena kebijakan untuk katakanlah pembatasan itu juga dilakukan. Sehingga ya memang kita bisa mengatakan bahwa ini sangat amat memukul ya di sektor UMKM yang ada di Jogja. Ini kalau skala dampaknya itu sampai sejauh mana, Pak? Apakah hanya penurunan kegiatan bisnisnya atau sudah pada berhentinya kegiatan mereka secara permanen? Iya, jadi gini, kalau masalah kegiatan itu, kalau yang mereka biasa lakukan itu memang terhenti sama sekali. Tetapi kan ada switching, ada perubahan dari sisi yang dikerjakan itu. Misal satu contoh begini, saya punya teman, dia punya armada transportasi. Di masa pandemi ini memang tidak ada yang sewa mobilnya gitu. Sama sekali, nol gitu. Jadi kalau Mas Fuad, itu kan skala kecil ya, transportasi mobil itu Garuda Indonesia itu tidak ada yang mengudara. Itu selevel Garuda gitu ya. Nah, artinya itu kemudian teman saya itu berusaha men-switch kegiatannya karena dia harus survive kan. Harus survive. Apa? Oh, ternyata dia jualan makanan habis itu. Dia jualan pakaian dan seterusnya. Yang bisa dia lakukan agar dia tetap bisa survive
untuk bisa bergerak secara ekonominya gitu. Tapi tetap ada ya Pak ya dari kelompok-kelompok binaan itu yang malah semakin eksis dan malah mendapatkan keuntungan di tengah pandemi itu. Ada. Itu nanti tergantung daripada pilihan kegiatan ekonomi yang dilakukan gitu. Misal saya ambil contoh jualan sembako itu menjadi kebutuhan gitu loh, menjadi kebutuhan. Kemudian jualan kuliner itu juga menjadi kebutuhan ketika seseorang dalam posisi pandemi dia tidak bisa keluar, dia kan berarti tetap harus dia disuplai makanan online, itulah yang kemudian dia bisa jalan. Nah, dengan program-program pemerintah ini Pak Iqbal, pemerintah sudah ada stimulus ya, permodalan maupun pada warga masyarakat ya, dengan memberikan insentif untuk berbelanja. Kemudian dari skor kredit ya, dari perbankan juga ada pelonggaran kredit. Betul. Nah, ini sejauh mana nih rasa yang dirasakan oleh para pelaku usaha ini? Oke, jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan pemerintah itu memang sesuai dengan teori ekonomi makro, bahwa pada masa krisis andalannya ya government expenditure ya, jadi pengeluaran oleh pemerintah. Pemerintah itu bisa macam-macam gitu ya. Salah satunya misalnya adalah pengeluaran pemerintah yang melalui gaji ASN. Gaji ASN itu kan masih ada sampai sekarang, dia masih terus digaji. Nah, itulah yang kemudian masih juga menopang daripada aktivitas ekonomi di Indonesia ini gitu. Jadi karena ASN masih perlu belanja, dia masih mendapatkan gaji, maka itu yang kemudian menggerakkan daripada demand kalau kita bilang. Yang kedua ya bantuan langsung, bantuan tidak langsung dengan skema yang macam-macam itu ya. Nah, cuman yang perlu saya kasih catatan adalah kalau masalah bantuan itu memang masalah ketepatan daripada pemberian bantuan. Jadi saya melihat misalnya begini, harusnya memang ada layer yang jelas gitu, bahwa bantuan ini adalah untuk modal, bantuan ini untuk konsumsi. Artinya kalau modal itu ya berarti memang dia tahu apa usahanya, siapa UMKM-nya yang dibantu, bagaimana dia menjalankan usaha, harus tahu gitu. Karena kalau tidak begitu nanti bantuan modal pun akan habis dikonsumsi juga kan gitu. Nah, kalau bantuan konsumsi saya kira sudah jelas memang dia survive untuk bertahan hidup gitu. Jadi harus diberikan dan udah nggak usah dicari macam-macam lainnya kan begitu. Nah, yang saya lihat adalah ketidaktepatan itu banyak sehingga akhirnya skema dalam pemerintah itu mau menggerakkan lagi kegiatan ekonomi itu menjadi terhambat gitu. Itu yang saya lihat seperti itu. Tapi memang ada juga ya Pak ya, kasus-kasus warga ini menjadi muncul semacam moral hazard di tengah masyarakat ya. Jadi yang penting meskipun mereka tidak punya usaha tapi cari-cari apalah yang sehingga mereka itu mendapatkan jatah bantuan itu ya. Itu juga dirasakan ya. Iya, saya kira itu ya wajar gitu. Karena kan dalam posisi kayak begini kan semuanya pakainya naluriah gitu, naluri untuk bertahan hidup itulah yang kemudian akhirnya yos pokoknya ada ono bantuan pokoknya ditompose begitu. Itu saya kira wajar. Nah, justru kemudian pemerintah yang dia punya perangkat untuk kemudian mengarahkan itu, saya kira itu lebih berperan lebih gitu loh. Karena sebenarnya kan pemerintah punya itu ya perangkatnya kan gitu. Nah, tinggal nanti juga ditambahkan kalau menurut saya perangkat-perangkat itu dilengkapi gitu. Jadi data-data dan yang lain sebagainya itu dilengkapi. Kalau misalnya pemerintah itu tidak atau belum memiliki yang valid gitu ya, yang lengkap, kan dia bisa mengajak yang lain gitu ya untuk yuk bagaimana nih data kamu gitu. Sehingga akhirnya tepat sasaran itu tadi. Gitu. Nah, salah satu fenomena yang muncul ya di tengah pandemi ini kan optimalisasi penggunaan teknologi digital dalam pemasaran. Nah, sejauh mana di binaan-binaan Pak Iqbal ini mereka menggunakan teknologi itu? Oke, jadi kami itu kan ada satu program yang ketika awal pandemi ya, sekitar bulan Ramadan lah ketika itu kami menyusun atau katakanlah mendata pasar online via WA. Jadi baru via WA ya, via WA. Sederhana saya kira, jadi satu lokasi gitu. WA itu kan maksimal sekitar 260 anggota gitu ya, mereka masuk, kemudian ada adminnya. Nah, kami itu dulu pernah mengundang admin di 14 PCM itu untuk kemudian kami kasih pengarahan bagaimana sebenarnya mengelola gitu, karena ternyata luar biasa. Jadi pasar
online WA group itu ya kayak pasar bener gitu loh. Jadi artinya ada nih satu cerita Mas Fuad ya. Jadi ada seseorang memposting gambar begitu banyaknya, gambar posting jadi akhirnya memenuhi, akhirnya ada yang tersinggung, ada yang marah, itu terjadi gitu. Jadi ya nggak apa-apa kalau menurut saya, karena emang itu tahapan yang harus dilalui. Sehingga hikmahnya adalah bahwa memang pandemi ini memaksa kita untuk mau tidak mau, suka tidak suka, menggunakan online, menggunakan perangkat online itu untuk kemudian menjadi sarana pemasaran bagi usaha kita gitu. Nah, bahwa kemudian itu belum firm, bahwa kemudian itu belum stabil, ya itu proses lah saya kira. Sehingga kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana kemudian penggunaan teknologi ini kepada gerak UMKM, saya kira ya sangat penting gitu. Dan UMKM mau tidak mau, suka tidak suka harus make gitu loh, karena kalau tidak ya ketinggalan nanti gitu. Tapi sejauh ini sudah ada upaya nggak dari Muhammadiyah lah itu untuk mengarahkan ke sana secara sistematis dan dengan pembinaan yang baik, sehingga mereka itu tahu lah pemanfaatan yang lebih bagus itu seperti apa. Oke, jadi kalau itu yang pertama kemarin kita sudah melakukan pendataannya pasar online. Jadi dari 14 cabang itu ada 10 cabang yang kemudian memberikan datanya ke kami. Terus kemudian rata-rata transaksi yang di pasar itu bagus. Jadi bagus itu dalam artian tinggi lah gitu. Mereka selalu setiap hari ada transaksi di dalam grup WA itu. Kemudian yang kedua, kami itu kemudian temu darat tuh. Jadi kami undang itu para adminnya. Jadi bukan anggota tapi admin. Kami undang. Kebetulan kan begini, Majelis Ekonomi kan juga kerjasama dengan UMY berkenaan dengan beduk mutu online itu, beduk mutu online dan beduk mutu offline itu. Sehingga kemarin temu darat itu kita mengundang pembicaranya Pak Rektor UMY gitu. Terus malah sama kemarin kami undang ke sini ke PDM, tapi oleh Pak Rektor neng UMB ya kita bawalah para admin itu ke sana. Dan alhamdulillah memang kemudian diberikan pelatihan, ketika itu diberikan motivasi oleh Pak Rektor bahwa memang kondisi ini kita jalani, kita harus tetap semangat, kan intinya begitulah. Karena ternyata luar biasa juga Pak Rektor UMB itu kan, UMB terus bergerak. Dan kalau dia bilang kalau kita nggak bergerak mati gitu ya, kita tetap harus bergerak. Itu saya kira memberi semangat yang luar biasa. Sama kami juga mengundang dosen jualan, Suryadin Laudang. Bagaimana nih jualan dengan WA grup yang efektif? Karena ternyata memang admin itu perlu diberikan literasi seperti itu ya, tadi saya katakan. Misalnya kemudian dalam grup itu kan harus ada sebuah aturan yang disepakati bersama, kan begitu, harus dan seterusnya. Kemarin cukup menarik ketika dosen jualan ini memberikan pemaparan terhadap itu, sehingga saya kira itu yang bisa kami lakukan kaitan dengan untuk meningkatkan daripada ini. Nah, terus yang paling belakangan ini kami juga berpikir begini Mas, bahwa UMKM atau pelakunya itu sendiri memang perlu pendampingan, sehingga kami juga menyusun bagaimana kemudian ada pendampingan terhadap para pelaku UMKM itu tadi. Sepertinya aneh Pak ya, kita itu janganlah terlalu mengandalkan pemerintah ya dalam hal bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat itu. Yeah. Nah, kita kan punya Muhammadiyah nih. Nah, sejauh ini apa saja sih yang sudah dilakukan Muhammadiyah, khususnya Muhammadiyah Jogja, untuk mengembangkan perekonomian UMKM khususnya yang ada di kota Jogja ini? Oke, jadi gini, kalau saya melihatnya begini Mas, di dalam masa pandemi ini memang berkembang dua masa besar ya, masa satu kesehatan, yang masa kedua ekonomi gitu. Itu selalu suka tidak suka terjadi tarik menarik terus gitu loh. Nah, saya kebetulan karena memang saya itu menaungi majelis ekonomi itu, saya nggak mau ya tetap harus berjalan gitu, tetap harus bergerak gitu loh, tetap harus bergerak. Dan itu kan tidak bisa kemudian semuanya diselesaikan dengan Zoom, dengan online, tidak bisa, harus ketemu gitu loh, harus juga tatap muka gitu. Maka saya alhamdulillah saya sudah selalu berkonsultasi dengan ketua MCCC PDM, Mas ini kita mau ada kegiatan begini, oke, misalnya kita pakai aula. Itu aulanya yang penting pokoknya aman, maksimal 30 peserta, jarak kursi sudah bagus, AC dimatikan kan gitu, jadi ada dibuka lah. Kami selalu berkonsultasi dan alhamdulillah
sampai dengan hari ini PDM selalu mensupport apa yang kita kerjakan, karena PDM juga saya kira realistis bahwa mazhab kesehatan dan mazhab ekonomi ini sesuatu yang memang akan beriringan terus gitu loh, nggak pernah akan selesai gitu loh. Nah makanya kami yang dari Majelis Ekonomi yang memang kemudian membawahi daripada kegiatan ekonomi, alhamdulillah juga itu bisa kami inikan juga bahwa justru kegiatan-kegiatan yang ada di Majelis Ekonomi itu meningkat di masa pandemi ini gitu. Dan itu disupport betul oleh PDM. Misal saya ambil contoh, kami itu kan ada tiga divisi ya di Majelis Ekonomi. Yang pertama itu divisi koperasi, yang kedua divisi UMKM, kemudian yang ketiga adalah usaha real. Nah di masa pandemi ini kami itu mengumpulkan koperasi-koperasi atau BMT BTM yang ada di kota itu untuk kemudian melihat permasalahan yang dihadapi mereka, dan mereka hampir rata-rata sama. Jadi di masa pandemi itu anggotanya itu pinjamannya menjadi terkendala untuk pengembalian itu hampir sama semua gitu. Dan saya bersyukurnya begini. Jadi gini, ketika kita sedang susah ketemu dengan orang yang sama susahnya itu lumayan gitu. Jadi oh jebule bulannya ono sing luwih ya juga orang susah gitu loh. Itu gitu. Jadi ketika saya kemudian memulai untuk menemukan para BTM BMT sekota itu kejadiannya. Jadi datang itu dengan suasana muka yang itu kan, terus begitu pulang udah seneng nih gitu. Jebule liyane udah susah itu. Udah susah gitu. Terapi psikologis. Iya gitu. Jadi artinya itu terus UMKM itu ya tadi dengan pasar online. Kemudian saya mulai bisa mengidentifikasi klaster-klaster UMKM Mas. Kami klaster UMKM kami itu ada 3 sekarang. Yang pertama itu klaster UMKM pasar online tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi itu anggota pasar online kan, kalau misalnya ada 10 cabang, kemudian dikali rata-rata satu cabang ada 250 orang, itu kan berarti sudah ada 2.500 orang. Dan itu memang tidak semua UMKM ya Mas ya. Ada, itu nanti kan terseleksi sendiri itu. Klaster yang kedua itu adalah klaster SWA. SWA itu Sekolah Wirausaha Aisyah. Kami ada Bu Rita itu sebagai direktur SWA itu luar biasa, dia mendampingi UMKM-nya dan seterusnya itu. Nah, itu saya bisa ketahui ketika ada bantuan pemerintah dulu, Mas. Kan disuruh mengumpulkan data. Wah, SWA itu paling cepat. Jadi dikumpulkan, seret, dia sudah ada data. Jadi datanya udah dipegang, memang data udah dipegang, seret langsung dia kirim gitu. Nah itu satu bukti bahwa memang UMKM harus dibina, harus dikelola gitu. Nah yang terakhir, yang BTM itu ternyata UMKM-nya banyak. Karena ternyata anggota BTM atau anggota BMT itu kan UMKM semua. Hampir semuanya UMKM itu. Nah kemarin kami ngobrol-ngobrol secara sederhana itu, gimana nih kalau BTM mulai pendataan yang serius tentang UMKM, siapa gitu. Jadi satu BTM itu bisa sampai 100 orang UMKM yang didata. Lah itu ada 600 sudah loh. Nah, saya berpikir begini. Karena gini Mas. Jadi kami tuh kemarin juga ketemu langsung Lazismu itu kan ada dana yang ditasarufkan untuk UMKM. Saya sempat ngobrol panjang lah dengan Pak Arifin, Ketua Lazismu PDM. Yang menurut saya kalau dana itu dibantukan dalam bentuk hibah, itu habis. Mesti habis saya bilang. Nah kami dari MEK mengusulkan bagaimana kalau itu jadikan dana bergulir. Nah masalahnya Lazismu itu tidak punya tenaga untuk kemudian pendampingan dana bergulir itu. Masalahnya kan di situ. Lah alhamdulillah dengan kondisi kayak gitu kami cocokkan dengan BTM BMT tadi. Jadi BTM BMT inilah nanti akan menjadi ujung tombak untuk menjadi pendampingnya. Kalau misalnya nanti ada dana yang mau dihibahkan oleh Lazismu. Jadi Lazismu memang juga dia berkeras. Nggak ada Pak Iqbal, kalau yang namanya dana itu bukan hibah, nggak ada. Dana bergulir itu Lazismu nggak ada. Karena mereka dana habis tuh. Ya saya bilang oke, Lazismu kepada BMT BTM itu bentuknya adalah hibah, oke habis toh. Tapi oleh ini digulirkan. Sehingga mereka ada kemudian pendampingan yang dilakukan. Jadi tidak hanya sekedar dana enggak. Masalahnya itu ternyata kalau diteliti bukan hanya masalah modal kok. Masalah bagaimana jualannya, masalah kualitas produk, ya kan banyak masalahnya itu sebenarnya. Bukan hanya masalah modal. Jangan bilang ini masalahnya cuma masalah modal. Enggak, modal itu mau dikasih berapa aja habis kalau tidak ada pendampingan seperti tadi. Oke, terakhir Pak Iqbal. Ini untuk periode 2021. Ya.
ini apa kira-kira rencana yang akan dilakukan untuk pengembangan selanjutnya? Oke. Jadi kemarin 2020 kita anggap bahwa pendataan itu masih belum sempurna. Jadi 2021 kita akan mengeluarkan data UMKM yang firm. Itu dari 3 klaster tadi. Dari pasar online, dari SWA, Sekolah Wirausaha Aisyah, dan kemudian dari BTN BMT. Kalau data di awal 2021 ini firm datanya, itu nanti kita akan mulai tawarkan kepada berbagai pihak ya. Jadi artinya tidak hanya pemerintah, tadi jenengan bilang tidak hanya pemerintah, betul. Ada pemerintah, ada perusahaan tuh ada CSR-nya mas. CSR itu pernah kita kemudian bersinggungan gitu. Kemudian dari lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat itu kan pada masa begini kan dia menyalurkan itu. Tapi kalau mereka kemudian tidak ketemu UMKM-nya, ya bingung juga nyalurkannya gitu loh. Nah makanya dari data ini tadi yang kita kemudian sudah pastikan bahwa ini firm datanya, maka nanti kemudian kita mulai menawarkan konsep kami tentang masalah pendampingan atau pemberdayaan UMKM kepada para lembaga-lembaga itu. Harapan saya adalah bahwa dengan begitu maka paling tidak secara finansial UMKM itu punya supporting yang memadai. Sedangkan nanti di masalah packaging, masalah pemasaran, masalah administrasi keuangan itu terus kita support dengan adanya para pendamping-pendamping itu tadi. Jadi insya Allah besok tanggal 19 kita mengadakan acara pelatihan untuk pendamping UMKM. Jadi bukan UMKM ya mas, tapi pendamping UMKM kita adakan pelatihan 2021 nanti kita operasionalkan sehingga itu nanti menjadi fokus daripada Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PDM. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas tadi diskusi yang sangat menarik tadi. Demikian tadi para pemirsa perbincangan kita yang sangat seru dengan Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Sampai bertemu pada episode podcast selanjutnya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.